Di sini kami kelompok 5 akan membahas terkait kemampuan berempati. Di sini ada Ati, dan Lisa, dan Siti, Dia, dan saya Yuchen. Baik, untuk yang pertama boleh menjelaskan ya. Baik, jadi kami ulas kembali. Tadi ada 6 aspek yang bisa digunakan untuk menilai peserta didik dalam kerangka understanding by design. Yang pertama ada penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Di sini kami akan membahas mengenai khususnya empati. Indikator kemampuan berempati itu peserta didik dikatakan memahami apabila dia dapat berempati dengan memahami secara sensitif apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Selanjutnya, untuk lebih spesifik lagi, ada 5 indikator yang akan dicapai dalam kemampuan berempati. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Sedisa. Kriteria yang pertama adalah sensitif. Peserta didik mengapa dapat dikatakan berempati adalah ketika ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau mungkin dalam contoh kasusnya seperti ini, jika dalam kelas peserta didik melihat temannya mendapatkan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Nah, dengan kesadaran sendiri ia mendekat lalu menjelaskan kembali materi yang tidak dipahami oleh temannya tersebut, dan tanpa paksaan dari orang lain, dan itu datang dari dirinya sendiri yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh temannya dalam menghadapi kesulitan tersebut. Selanjutnya, indikator yang kedua dalam kemampuan berempati itu ada terbuka. Peserta didik dikatakan sudah memiliki indikator terbuka ketika mereka bisa menerima pembelajaran yang diberikan kepadanya tanpa paksaan apapun. Contohnya seperti mendengarkan dengan aktif apa yang dijelaskan oleh gurunya atau apa yang dijelaskan oleh teman-temannya. Selanjutnya ada berkomunikasi dengan baik dan menghargai teman-teman sekelasnya. Selanjutnya ada menunjukkan sensitivitas terhadap perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir ada menerima dan menghormati keberagaman. Baik, selanjutnya dari indikator empati itu adalah reseptif, di mana peserta didik ini tanggap terhadap anjuran orang lain, di mana dia bisa mendengarkan, mengikuti instruksi, lalu juga menolong temannya. Sebagai contoh, misalkan ada siswa di dalam kelasnya yang sakit atau terkena musibah, nah peserta didik yang lain mampu berempati dengan memberikan bantuan atau menggalang dana untuk yang terkena musibah. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh peserta. Baik, indikator selanjutnya adalah perseptif dan kegiatan belajar. Peserta didik memiliki hubungan yang erat, di mana peserta didik memiliki kesadaran yang tajam, yaitu dengan cepat melihat, memahami, menyadari sesuatu, bagaimana peserta didik memahami informasi yang terlibat dalam kegiatan belajar dan mencapai tujuan belajar yang mereka lakukan. Adapun contoh konkret perseptif ini ialah di sini ada beberapa perseptif. Yang pertama ada perseptif diri. Contohnya misalnya di dalam pembelajaran matematika, ketika siswa A memiliki perseptif diri yang positif tentang kemampuan matematikanya, pasti dia yakin untuk mampu memahami konsep matematika dengan mudah. Dan ketika dia dihadapi dengan masalah matematika yang sulit, dia akan berusaha keras untuk menyelesaikan karena dia yakin dia bisa. Sedangkan ketika siswa memiliki perseptif yang negatif, dia akan merasa tidak mampu untuk menyelesaikan soal matematika tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ada indikator yaitu peserta didik. Di sini bijak dalam melakukan perencanaan, mengambil keputusan, dan menjelaskan sesuatu dengan benar serta berpikir sebelum bertindak. Jadi maksud dari indikator ini adalah ketika mungkin contoh konkretnya di dalam kelas itu ketika ada kegiatan proyek atau kegiatan kelompok, anak ini atau siswa ini mampu memahami bahwasanya ketika dalam kegiatan kelompok ini anak itu berpartisipasi aktif, terlibat secara langsung
dan di sana ada beberapa temannya yang perlu mereka hargai, dan mereka juga ketika ingin memberikan suatu gagasan ataupun pendapatnya pasti akan selalu direncanakan terlebih dahulu gitu, dipikirkan terlebih dahulu agar nantinya hasil yang didapatkan dalam pengerjaan tugas tersebut menjadi hasil yang terbaik, kesepakatan bersama kelompoknya seperti itu. Ada tambahan gitu? Mungkin kami akan membahas mengenai jurnal yang kami temukan tentang jurnal yang kami temukan tentang usaha guru dalam menanamkan empati pada siswa sekolah dasar negeri Unggul Simpang 3 Aceh Besar. Sebetulnya tadi ada di PPT ya, tapi salah. Dan hal yang dilakukan oleh guru di kelas dalam jurnal ini adalah ada 10 hal. Yang pertama, menjadi contoh teladan bagi siswa. Yang kedua, selalu memberi nasihat, pengertian, dan pengarahan kepada siswa. Lalu guru juga menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan empati. Selanjutnya, memperhatikan penggunaan kata saat menegur anak. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sembarangan seperti itu. Selanjutnya, ada pembiasaan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, selalu mengajarkan kerjasama. Lalu ada pengalaman langsung, mengaitkannya dengan agama, mengajarkan siswa untuk memahami dan peka terhadap perasaan temannya, dan yang terakhir ada menempatkan diri anak sebagai contoh orang yang terkena musibah. Nah, ada beberapa faktor yang menghambat penanaman empati pada peserta didik di dalam jurnal ini. Yang pertama ada ketidakpedulian anak, karena beberapa anak masih ada yang bersifat egosentris ya. Selanjutnya ada sifat anak yang suka mengganggu teman-temannya. Nah, cara guru untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya yang pertama ada memberikan arahan kepada anak. Selanjutnya ada memberikan sanksi-sanksi yang sudah disepakati sebelumnya kepada anak-anak yang melanggar peraturan, dan guru juga mengkomunikasikan permasalahan anak kepada orang tua. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan empati. Yang pertama adalah usia, di mana kemampuan empati itu berkembang seiring dengan usia. Biasanya peserta didik yang lebih tua umumnya memiliki kemampuan empati yang lebih baik daripada yang dengan berusia muda. Selanjutnya ada pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup dapat membantu peserta didik juga untuk mengembangkan rasa empati mereka. Selanjutnya ada pendidikan, di mana pendidikan ini dapat membantu peserta didik untuk belajar tentang rasa empati dan bagaimana menunjukkan rasa empati kepada orang lain. Nah, yang terakhir adanya lingkungan keluarga. Terakhir, lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan suportif itu dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan empati mereka. Cukup sekian dari kami. Mungkin saya simpulkan kembali untuk kemampuan berempati di sini mengapa sangat penting bagi peserta didik, karena peserta didik nanti akan memiliki perspektif lain dari sudut pandang orang lain, lalu juga akan membangun hubungan positif dengan lingkungannya, lalu juga terciptanya suatu kondisi lingkungan belajar yang efektif bagi dirinya sendiri juga dengan orang lain seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih dulu atau ada yang menambahkan, boleh? Enggak, silahkan. Kejadian apa di sekitar kita, maksudnya buat anak SD yang bisa memunculkan empati? Peristiwa apa atau kondisi apa? Mungkin ketika temannya ada yang terkena musibah ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Anti, bisa mengumpulkan dana untuk membantu teman yang terkena musibah tersebut. Maksudnya begini, kan kalau itu langsung mengumpulkan dana, atau misalnya tadi teman kita ada yang sakit, menurut kalian kita harus bagaimana? Maksudnya kita tidak langsung memberikan jawaban, tetapi kita memunculkan itu sebagai suatu masalah yang perlu dibantu dalam arti dipecahkan. Menurut kalian harus bagaimana? Jadi
si masalahnya kita udah tahu bisa ini gitu. Dan misalnya akhirnya diharapkan misalnya untuk pengumpulan misalnya dana, tapi mereka nggak terpikir. Itu kan kita bisa memunculkan sesuatu. Kalau kalian kira-kira biayanya apakah besar atau kecil? Kira-kira teman kalian apakah bisa membiayai sendiri atau bagaimana? Nah, itu kan biar idenya tuh muncul dari siswa. Jadi student centernya muncul. Jadi kita sebagai guru perlu mengarah. Mungkin itu. Ya. Ada lagi? Cukup, kita berikan applause. Terima kasih dan setia dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.